Salam damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengawali hari ini dengan kembali mendengarkan firman Tuhan. Maka oleh karena itu marilah kita kembali merendahkan hati serta bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu yang kudus. Maka pertolongan dari kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami, agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Kolose 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini adalah bahagian dari ucapan syukur Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Paulus mengucap syukur karena Paulus mendengar tentang iman, pengharapan, dan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik yang terus berkembang dalam kehidupan jemaat di kota Efesus pada saat itu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, jika ada jemaat Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin giat dalam setiap pekerjaan yang baik, semakin rajin ke gereja, serta memberi hati dan pikirannya untuk semakin bertumbuh di dalam iman, maka kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan berumah tangga juga demikian. Jika suami yang dulunya tidak pernah ke gereja, dulunya kerjanya berjudi dan mabuk-mabukan, lalu sekarang mengalami perubahan, sudah mulai rajin ke gereja, tidak lagi berjudi dan mabuk-mabukan, maka sebagai seorang istri, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena perubahan menjadi lebih baik yang terjadi dalam kehidupan suami. Janganlah pula perilaku suami yang berubah menjadi lebih baik dari yang tidak pernah ke gereja menjadi rajin ke gereja. Lalu istri mengatakan, "Tumben rajin ke gereja, Pak." Tapi dukunglah selalu dalam doa, serta mengucap syukurlah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika semakin banyak orang Kristen yang bertumbuh di dalam kasih dan pengharapan, serta semakin giat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka ini adalah sebuah kabar sukacita yang besar. Karena kita tahu bersama saudara-saudara, salah satu permasalahan dalam kehidupan kekristenan kita adalah ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam kasih dan pengharapan. Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kasih itu semakin memudar, sementara ketidakpedulian itu semakin berkembang dalam kehidupan ini. Mari lihat dalam kehidupan bergereja dalam waktu-waktu belakangan ini.
Masihkah jemaat hidup dalam rasa kepedulian? Masihkah kita berlomba-lomba untuk semakin berbuah dalam setiap pekerjaan yang baik? Atau masihkah kita menemukan dalam kehidupan berjemaat sebuah keinginan untuk saling memberikan penguatan dalam hidup ini? Atau malah sebaliknya yang terjadi? Kita hanya tahu menuntut orang untuk peduli dengan hidup kita, sementara kita tidak mau peduli dengan kehidupan orang lain. Saudara-saudara, mari bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengharapan, serta pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan marilah bersama-sama saling menopang di dalam doa. Setiap pelayan-pelayan Tuhan mendoakan jemaat Tuhan, serta jemaat Tuhan juga mendoakan setiap pelayan-pelayan Tuhan agar semakin kuat dan setia di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap semangat menjalani hidup dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, dalam kelemahan dan keberdosaan kami memohon kiranya Roh Kudus selalu menuntun hati, pikiran serta hidup kami, supaya kami selalu menjalani hidup ini dengan hikmat dan kebijaksanaan. Di saat ini kami berdoa, Tuhan, mendoakan kehidupan saudara-saudara kami, jemaat yang Engkau kasihi. Berkatilah selalu pekerjaan yang kami lakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Bagi yang bekerja sebagai petani, semoga tanah tempat jemaat-Mu bertani diberkati oleh Tuhan, serta tanam-tanaman yang ditanam bertumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Bagi yang bekerja sebagai pedagang, guru, pegawai, dan lain sebagainya, kiranya Tuhan juga tetap memberkati, agar berkat-Mu mencukupi kebutuhan hidup, serta untuk menyekolahkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa syukur dan permohonan kami ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.